Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Abilah dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbankan. Menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jenis-jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama, ada bank umum. Bank yang kita kenal dan berada banyak di sekitar kita itu merupakan jenis dari bank umum, seperti BNI, BRI, Mandiri, Danamon, dan BCA. Bank umum adalah bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kredit atau pinjaman serta memberikan pelayanan di bidang keuangan bagi masyarakat. Adapun layanan bank umum meliputi hal-hal berikut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, lalu meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, terus melakukan transfer dana, menerima pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon, dan melakukan pernyataan modal kepada perusahaan. Kedua, ada Bank Pengkreditan Rakyat atau disingkat sebagai BPR. Terdapat kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh BPR. Adapun kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito saja, serta menyalurkan kredit kepada masyarakat. Sementara itu, menurut UU Perbankan tahun 1998, BPR tidak diperkenankan menerima kredit pasif dalam bentuk giro dan tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran asuransi dan kegiatan lain. Usaha BPR meliputi menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit bagi masyarakat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain adalah melakukan usaha dan valuta asing, melakukan perasuransian, dan melakukan penyertaan modal perusahaan. Jenis bank menurut kegiatan usahanya. Yang pertama, ada bank syariah. Menurut prinsip usahanya, bank terdiri atas bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam. Bank-bank yang telah disebutkan sebelumnya adalah bank umum dan BPR. Kebanyakan berbentuk bank konvensional. UU yang mengatur perbankan syariah adalah UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Dengan adanya pilihan pemindahan pemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa iktina. Salah satu kelebihan dan kekurangan bank syariah. Yang pertama, kelebihannya adalah kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham dan pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Ada pula kelemahannya, yaitu bank syariah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya.
dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang bertindak tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Jenis bank menurut kegiatan usahanya yang kedua adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan masa jam dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode yang sebagai berikut adalah menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito, berjangka maupun produk pinjaman kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem menetapkan biaya ini disebut fee-based. Kelebihan bank konvensional adalah salah satunya nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan metode bagi hasil. Benar atau tidaknya kembali pada Anda tersendiri. Tapi begitulah kenyataannya, masyarakat Indonesia lebih mengenal dan terbiasa dengan sistem bunga daripada sistem bagi hasil. Ada pula kekurangan dari bank konvensional. Yang pertama adalah sistem bunga haram dalam Islam. Dalam pandangan Islam, sistem bunga pada bank itu tidak boleh dilakukan alias diharamkan karena dari sistem bunga itu maka perekonomian akan terombang-ambing adanya. Jenis bank menurut kepemilikannya. 1. Bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang mayoritas modalnya dimiliki oleh pemerintah. Bank yang termasuk dalam kelompok ini diantara lain adalah BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Yang kedua, ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang modalnya dimiliki oleh swasta dalam negeri. Misalnya BCA, Bank Mega, dan Bank Panin. Yang ketiga ada bank asing. Bank asing adalah bank yang modalnya dimiliki swasta asing. Bank asing yang ada di Indonesia antara lain Bank Hong Kong, ABD, dan Bank India. Produk perbankan. Produk perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kredit aktif adalah kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. Berikut ini macam-macam kredit aktif adalah rekening koran. Kredit rekening koran merupakan kredit yang dapat dicairkan sesuai kebutuhan saat itu. Jaminan kredit rekening koran adalah kekayaan perusahaan atau surat-surat berharga. Yang kedua ada kartu kredit. Yang ketiga ada kredit dokumenter. Kredit dokumenter adalah kredit dengan jaminan dokumen-dokumen penting. Yang ketiga ada letter of credit. Letter of credit adalah kredit yang diberikan kepada eksportir karena telah melakukan ekspor kepada importir atau dengan kata lain membayarkan dulu transaksi yang telah dilakukan importir. Produk bank yang kedua adalah kredit pasif. Disebut kredit pasif karena bank bersikap pasif, yaitu sebagai penerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Adapun bentuk kredit pasif adalah sebagai berikut, yaitu tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah. Penarikan uang tabungan dapat dilakukan secara langsung datang ke bank melalui teller atau melalui ATM. Yang kedua adalah giro. Giro adalah nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, tetapi pengambilannya harus menggunakan biljet giro. Yang ketiga, tabungan berjangka atau deposito. Deposito on call. Yang keempat adalah deposito on call. Deposito on call adalah tabungan yang dapat diambil setelah pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak nasabah kepada bank.